ini rata-rata yang i'tikaf semalamnya. Masya Allah. Tidak ada yang ngantuk. Barakallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah hari keberapa ini? 24 ya. Hari ini 24. Masya Allah. Mudah-mudahan yang i'tikaf dapat Lailatul Qadar. Yang enggak i'tikaf pun dapat. Yang mungkin lagi berjuang untuk anak istrinya di luar sana, yang mungkin lagi memperjuangkan nyawa orang lain di luar sana, insya Allah semua dapat Lailatul Qadar. Amin ya. Saya itu ingat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, beliau meriwayatkan satu riwayat bahwa Nabi Muhammad ini diperhadapkan dengan umat-umat terdahulu, dan ternyata umat-umat terdahulu ini usianya panjang. Betul? Karena usia mereka panjang, tentu kesempatan beramal soleh juga panjang. Keistimewaan bagi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usianya terbatas, tapi dikasih setiap tahun satu malam dia bisa dapat pahala tidak terbatas. Jadi dengan keterbatasan umur, dia bisa mendapatkan amal yang begitu banyak, walaupun usianya terbatas. Nabi Nuh 950 tahun. Bisa dibayangkan kalau dia dapat Lailatul Qadar berarti 83 tahun. Taruhlah misalnya dalam rentang waktu usia dia ini, dia berkesempatan dapat Lailatul Qadar 10 kali. Maksudnya malam itu kebetulan dia memang lagi beribadah ya, karena nanti yang tahu itu malam Lailatul Qadar sama yang nggak tahu itu malam Lailatul Qadar, dua-duanya dapat pahala. Cuman dikatakan yang paling besar yang tahu itu malam Lailatul Qadar ya. Nah, mudah-mudahan ya, kita bisa memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan baik. Sisa berapa malam? 6, 5, insyaallah. Mudah-mudahan disehatkan terus. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, izin Pak Haji, kita nggak bahas muamalah. Saya pengen bahas tentang taubat. Ada dalam satu kitab itu namanya Taubatan Nasuha. Ini yang mungkin kita bahas. Mudah-mudahan yang i'tikaf ataupun tidak bisa mengamalkan perkara-perkara ini sehingga nanti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang tidak punya dosa? Ada yang tidak punya dosa? Yang paling berbahaya adalah yang merasa dirinya itu tidak berdosa. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling celaka adalah orang yang enggak merasa dirinya punya dosa. Nah, saya ingin cerita tentang ada seorang pemuda di kota Basrah. Ini pemabuk Bapak Ibu. Di Basrah itu kalau kemudian berbicara tentang khamr, maka pikiran orang itu langsung ke pemuda tersebut. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada di satu kota terkenal seseorang karena mabuknya,
Ini kan berarti orang ini sudah menempel dengan dosa tersebut sedemikian rupa sampai bilang khamar, oh si fulan. Gitu. Ya. Sampai suatu saat pemuda ini mengadakan satu jamuan. Ya. Jadi beliau siapkan khamar di rumahnya, mengundang orang lain untuk minum khamar. Ini kan mengajak orang untuk berdosa secara berjamaah. Ya. Jadi sudah disiapin semuanya. Beliau karena menunggu yang lain, akhirnya beliau minum duluan sampai mabuk. Waktu sudah mabuk, tiba-tiba lewat satu rombongan di mana terlihat nih rombongan salah satunya itu terlihat haibahnya itu begitu terlihat. Wibawanya itu sangat terlihat sekali. Maka pemuda yang mabuk ini bertanya, "Man huwa?" Itu siapa katanya? Dibilang, ini ulama ahli hadis namanya Imam Syu'bah. Dia berdiri, dia berhentikan itu rombongan, dia pegang kudanya, dia bilang, "Sampaikan satu hadis kepada." Kira-kira Imam Syu'bah mau meriwayatin hadis perkataan Nabi kepada orang yang lagi mabuk? Gak mau. Kamu lagi mabuk. Dia paksa lagi, sampaikan satu hadis kepadaku. Gak bisa. Sampai akhirnya dia ambil pisau, dia taruh di lehernya Imam Syu'bah. Kalau enggak diriwayatkan satu hadis, maka akan dia bunuh Imam Syu'bah. Akhirnya mau nggak mau, Imam Syu'bah langsung meriwayatkan satu hadis. Hadisnya nggak panjang, Bapak Ibu. Nggak panjang hadisnya, pendek saja. Tapi hadis ini merubah pemuda ini menjadi seseorang yang bertaubat. Fa in lam tashtahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi SAW, kalau kamu tidak punya rasa malu, silahkan berbuat sesukamu. Itu langsung pisaunya jatuh. Dia langsung bertaubat. Botol minuman dihancurin semuanya. Dia langsung berangkat belajar kepada seorang imam besar yang bernama Imam Malik. Imam Malik punya satu kitab di mana kitab ini nanti dipelajari juga oleh Imam Syafi'i. Ya. Tapi kata para ulama, ya, ada satu orang yang rawinya tentang kitab Al-Muwatta ini sangat kuat, sangat bisa dipercaya. Ini kata Imam Az-Zahabi. Siapa dia? Imam Al-Qa'nabi. Dan Imam Al-Qa'nabi itulah seorang pemuda pemabuk di Basrah dulunya. Allahu Akbar. Tuh, taubat ini, kalau taubatnya benar, Allah itu bisa mengangkat kemuliaan seseorang. Kalau taubatnya benar, seseorang yang tadinya bergelimang dosa itu dibersihkan sebersih-bersihnya. Tidak hanya dibersihkan, tapi diangkat derajat kemuliaannya. Masya Allah. Kalau kita melihat perjalanan orang-orang yang bertaubat, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, kita akan menemukan yang tadinya bergelimang dosa berubah menjadi orang yang dimuliakan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan coba untuk membahas, ya. Karena banyak Bapak Ibu. Fudail bin Iyad dulu perampok, begal.
Fudail bin Iyad ini siapa yang kemudian tidak tahu dulu beliau ini, Masya Allah ya. Itu sampai kemudian orang-orang kalau ketemu Fudail bin Iyad, oh itu sudah khawatir, ini pasti kita dibegal. Tapi ketika bertaubat, Masya Allah, itu dijuluki Ibadul Haramain, ahli ibadah dua kota suci, Makkah dan Madinah ya. Banyak dalam kisah-kisah di dalam Islam itu orang yang bertaubat kemudian mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Tapi taubatnya ini yang seperti apa? Nah, ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi semoga taubat kita itu memenuhi syarat-syarat sehingga bisa mencapai taubat nasuha. Antum sering dengar kata taubatan nasuha? Sering taubatan nasuha? Nah, ini yang kita bahas. Mudah-mudahan perkara-perkara ini bisa diamalkan ya. Ada sekitar 9 hal yang berkaitan tentang taubatan nasuha di dalam kitab Taubatan Nasuha yang ditulis oleh Syekh Salim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu, ini syarat mutlak dimiliki oleh seseorang yang jika dia memiliki perkara ini, maka insya Allah jika dia bertaubat, dia sudah punya satu syarat taubatnya ini taubatan nasuha. Di sini beliau mengutip surat An-Nisa ayat ke-18. Ya, An-Nisa ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan dibuka Bapak Ibu sekalian. An-Nisa ayat 18. An-Nisa ayat 18. Sudah? An-Nisa 18. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يُؤْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Jadi taubat itu tidak diterima dari orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal baru dia mengatakan ini betul. Jadi taubat itu nggak diterima jika sudah sakratul maut baru dia bilang saya taubat sekarang, itu sudah nggak diterima. Kemudian dan tidak diterima taubat orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Berarti kalau misalnya seseorang dia ingin bertaubat, syarat pertamanya adalah Islam. Ini syarat mutlak. Ya. Alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini Islam semua, betul? Kalau bukan Islam antum nggak hadir di sini, ya. Berarti kita sudah punya satu modal. Apa? Islam. Ya. Dua. Yang kedua, ikhlas. Apa? Ikhlas. Taubat ini harus didasari keikhlasan. Bukan taubat karena dunia, bukan taubat karena riya, tapi taubat karena ikhlas. Ya. Nah, di sini beliau mengutip surat An-Nisa ayat 146. Ya. An-Nisa ayat 146. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillah mu'minina ajran azim. Jadi orang yang taubat
dan taubatnya ini dia berpegang kepada agama Allah, dia tulus dan ikhlas. Nah ini, maka Bapak Ibu, kira-kira orang yang taubatnya nggak ikhlas ini mencapai taubatan nasuha atau tidak? Imam Al-Qa'nabi kalau taubatnya nggak ikhlas, beliau tidak akan mencapai gelar perawi yang paling kuat kitab Al-Muwatta. Ya, Bapak Ibu kalau minta maaf sama seseorang, terus Bapak Ibu bilang, saya minta maaf, tapi sebenarnya saya belum ikhlas, dimaafin nggak? Bapak Ibu, kira-kira jika misalnya ada yang datang, saya minta maaf ya, kemarin tuh saya sudah menyakiti Bapak Ibu, ya, tapi sebenarnya saya belum ikhlas minta maaf. Kira-kira Bapak Ibu maafin nggak? Kagak. Kalau misalnya dia bilang saya belum ikhlas, ya kan? Makanya beliau memasukkan bab ikhlas ini sebagai syarat kedua. Ya. Mudah-mudahan kita ikhlas untuk bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga Bapak Ibu, beliau katakan di sini, orang yang taubat dan taubatnya mendapatkan level nasuha jika dia mengakui dosanya. Dia mengakui dosanya. Kalau kita mengakui dosa kita, kesalahan kita akui, ya, ini syarat dia bisa mendapat taubatan. Saya bertaubat dan saya akui yang saya lakukan ini perbuatan yang terlarang. Tuh. Kalau dia bertaubat tapi dia mengatakan saya tobat, ya, cuman kan saya cuma nyolong ayam, dia nyolongnya kambing. Nih, ini ada pengakuan, tapi tidak sepenuhnya dia mau mengaku, karena dia masih membandingkan dengan dosa orang lain. Ini selain pengakuannya ini belum terpenuhi, yang kedua dia belum ikhlas. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, Nabi itu bersabda dalam sebuah riwayat hadis, An-nadam taubat. Masya Allah. Taubat ini hanya bisa diterima kalau ada penyesalan. An-nadam. An-nadamu taubat. Penyesalanmu, kata Nabi, itulah taubatmu. Ya. Menyesal. Ada orang taubat tapi nggak menyesal. Betul? Dia nggak menyesal. Antum pernah nggak dengar ungkapan, saya nggak nyesal kok? Pernah? Dia sudah berhenti, tapi tidak pernah merasa menyesal terhadap dosa yang terdahulu. Ini berhentinya dia dari dosa tanpa ada penyesalan, nggak diampuni dosa-dosanya, tidak mencapai taubatan nasuha. Bapak Ibu pasti pernah dengar kisah seorang pemuda yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Pernah? Padahal dosanya ini gak sengaja, tapi penyesalannya melampaui dosa orang yang melakukan dengan sengaja. Dia ini kan disuruh sama Nabi, terus gak lagi mau memenuhi hajatnya, tiba-tiba nggak sengaja melihat aurat perempuan yang sedang mandi, seorang perempuan Ansar. Nggak sengaja Bapak Ibu melihat aurat seorang wanita Ansar, nggak sengaja. Apa yang kemudian dia lakukan? Penyesalannya membuat dia tuh lari dari kota Madinah. Sampai Nabi itu begitu merindukan Tha'labah. Di mana Tha'labah? Kok menghilang dia dari sini? Akhirnya Umar ditugaskan, cari sampai ketemu ini Tha'labah. Umar cari-cari nggak ketemu Bapak Ibu.
Sampai di satu tempat ada seorang penggembala ditanya, "Kamu lihat Tha'labah?" "Saya nggak kenal Tha'labah. Cuman di sini nih tiap malam ada seorang pemuda, dia keluar, angkat tangan di atas kepalanya, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang kalau kita dengar tuh doanya tuh sangat memilukan hati. Ya Allah, dosanya apa? Gak sengaja melihat perempuan sedang mati, ya. Padahal gak sengaja, seakan-akan dia ini hancur hidupnya. Akhirnya Umar tunggu sampai malam. Pas dilihat, betul Pak, ternyata itu Tha'labah. Akhirnya dipeluk sama Umar, dibawa ke depan Nabi. Itu waktu masuk ke Nabawi, Nabi lagi sholat. Dia tuh kayak malu ketemu Nabi, ya. Sampai dia akhirnya, ya, jatuh sakit, ya. Nabi tuh sampai datang jengukin Tha'labah. Nabi ajar doa dari Jibril yang Allah abadikan dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Nabi itu ketika memangku kepalanya Tha'labah bin Abdurrahman, dia tuh seperti nggak mau, ya Rasul, kepala ini nggak pantas. Masya Allah. Sampai dia meninggal, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu waktu takziah Tha'labah merangkak. Nabi itu merangkak. Kenapa Nabi merangkak? Diriwayatkan saking banyaknya malaikat yang takziah Tha'labah bin Abdurrahman. Allahu Akbar. Saking banyaknya malaikat yang takziah Nabi itu seakan-akan gak kebagian tempat. Lihat penyesalan Tha'labah bin Abdurrahman bikin malaikat itu turun untuk takziah seorang Tha'labah. Mudah-mudahan kita seperti ini, ya. Itu orang-orang yang bertaubat ketika mereka meninggal, sejauh mata memandang yang duduk malaikat semua. Itu yang mendampingi, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ilal maghfirah. Keluarlah untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Itu semua malaikat pada nyolatin. Ada yang datang bawa kain kafan warna putih bersih. Masya Allah. Setiap dia melewati langit ketika dibawa, semua malaikat itu mendoakan dirinya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, penyesalan dan taubat kita ini mendapat perkara yang didapatkan Tha'labah bin Abdurrahman. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kata Imam Fakhrur Razi, ketika Lailatul Qadar, dua hal yang dilakukan. Satu, sedekah. Dua, merintih dengan dosa. Ini berarti menyesali dosa. Ya, kenapa? Karena dua hal ini nggak bisa dilakukan malaikat. Malaikat nggak bisa sedekah di langit Allah. Ada fakir miskin di langit, nggak? Malaikat nggak bisa merintih karena dosa mereka. Kenapa? Karena malaikat ini suci, tidak berbuat dosa. Maka Bapak Ibu, ketika malam-malam tersisa nanti menyesali dosa, ini termasuk salah satu syarat taubatan nasuha, ya. An-nadam taubatan, ya. Malik bin Dinar itu pernah 50 hari nggak tidur karena mikirin dosanya sendiri. Ya Allah, kita ini dosanya lebih banyak, ya. Masya Allah. Justru tidurnya lebih pulas, seakan-akan kagak punya dosa. Masya Allah. Tapi saya sering kemudian menyampaikan, Bapak,
Lailatul Qadar ini bukan hanya didapatkan orang yang i'tikaf di masjid, ya, orang yang kebetulan malam itu dia sedang dagang. Kalau dia nggak dagang, anak istrinya nggak makan, dan dia sadar itu adalah ibadah, mereka juga dapat. Insya Allah. Nah, dari yang 4 ini mana yang paling sulit? 1, Islam, alhamdulillah. 2, ikhlas. 3, mengakui dosa. 4, menyesal. 3 dari yang 1, mana yang paling sulit? Yang paling sulit yang mana? Ada yang berbayar? Dari 3 ini ada yang berbayar? Gratis semua kan? Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Yang kelima ini berhubungan dengan muamalah. Dengan muamalah. Kalau terkait dengan hak orang lain, kalau terkait dengan harta orang lain, agar taubat kita sempurna, maka kalau di tangan kita masih ada harta orang lain, kembalikan. Itu baru taubatnya sempurna. Kalau dia masih memegang harta orang lain, agak sulit untuk mencapai taubatan nasuha. Kenapa? Karena masih ada hak orang lain di tangan dia. Jika misalnya dia ambil hak ini dengan cara zalim, ya, berarti dia bertaubat memikul satu dosa yang cukup berat. Ketimbang, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau dia memikul 70 dosa yang berkaitan dengan Allah, itu masih lebih ringan daripada dia memikul satu dosa yang berkaitan dengan orang lain. Kenapa, Pak? Kok mikul satu dosa yang berhubungan dengan orang lain lebih berat ketimbang memikul 70 dosa yang berkaitan dengan Allah? Karena kalau dosa kepada Allah, kita minta maaf, kita mohon ampunan, Allah Maha Pengampun. Jika dosamu setinggi langit, ampunan Allah seluas langit dan bumi. Jika engkau seorang pendosa, Allah ampuni, fala ubali, Allah tidak peduli. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini Allah nyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Hamba yang mana? Yang tenggelam dalam perbuatan dosa. Jangan putus asa dari rahmatku. Allah nyatakan ini dengan jelas, ya kan? Padahal Allah bisa saja panggil, wahai para peminum khamar, wahai para penzina, wahai para penggibah, wahai para pemakan riba. Bisa saja kan? Tapi yang menakjubkan, Allah justru panggil, wahai hambaku, masih diakui sebagai hamba. Jadi Allah ini punya Maha Pengampun. Tapi kalau manusia, antum disakitin terus orangnya datang, Pak minta maaf ya. Enak aja katanya, kan? Misalnya Bapak Ibu nih hatinya lapar, Ustaz, aneh maafin. Habis itu dia sakitin lagi, datang minta maaf lagi, dimaafin? Taruhlah nih orang memang hatinya lapar, pokoknya saya maafin Ustaz. Habis itu disakitin lagi, dimaafin? Ustaz, 1-2 kali sih gak apa-apa, Ustaz, 3 kali kebiasaan katanya. Betul? Ya, kita manusia punya keterbatasan. Allah tidak terbatas. Makanya kalau berhubungan dengan hak orang lain, kembalikan. Kalau sudah habis, minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Ya, agar apa? Agar tidak sampai di akhirat. Kenapa? Karena kalau mikul dosa ini agak berat. Lebih berat.
Sekarang yang keenam. Tadi berkaitan dengan harta, sekarang berkaitan dengan kehormatan. Nah, ini ya. Zaman dulu kalau ada orang mau fitnah seseorang, dia harus punya namanya dalal. Dalal ini orang yang dibayar khusus menyebarkan fitnah di kampung-kampung. Ya, ini khusus Pak, dibayar ini. Dia jalan. Antum mau fitnah apa ya? Fitnah si ibu ini apa? Dukun misalnya. Oh, itu dia jalan tuh. Tahu nggak? Ibu ini dukun. Bazar kan? Dukun misalnya. Itu tuh dulu. Itu dalal namanya. Tahu nggak? Bapak ini itu tuh tukang main judi. Ini tergantung isunya apa. Betul? Zaman sekarang kagak perlu bayar, cuman pakai jempol Pak. Cuman pakai jempol. Oh, ini yang paling bahaya justru. Ini ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau berkaitan dengan kehormatan orang lain, ini kita harus agak berhati-hati. Kenapa? Karena Nabi dalam khutbah wada sudah mengingatkan ya, kehormatan orang lain itu jangan dilanggar Pak. Jangan coba-coba dilanggar. Kalau kita langgar, ini efeknya berat. Maka dosa lisan ini lebih berbahaya daripada kaki dan tangan. Karena jangkauannya lebih luas. Lebih luas mana, jangkauan lisan atau kaki dan tangan? Lisan. Lebih sakit tamparan atau kata-kata? Kata-kata. Kalau ditampar, sakitnya bisa hilang. Kalau tamparan kata-kata, lama hilangnya. Betul? Kalau tangan dan kaki, daya jangkauannya pendek. Saya Bapak Ibu mau nabok seseorang, minimal 1 meter Pak. Gak bisa ya, 1 meter nggak nyampe. Minimal dekat. Tapi kalau kata-kata, daya jangkaunya tuh luas dan daya rusaknya itu luas. Ya. Nih, dulu Pak, ada satu orang pemuda. Ini ditulis dalam kitab Ibnu Katsir. Namanya Nahar Ar-Rajah. Ini orang hijrah sama Nabi ke Madinah, belajar Islam bertahun-tahun, belajar Quran langsung kepada ahlinya Ubay bin Ka'ab. Teman ngajinya Abu Hurairah. Nabi lewat, kemudian Nabi bilang, di antara kalian bertiga, satu orang di antara kalian bertiga gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud. Jadi ada 3 orang yang ngaji. Nahar, Abu Hurairah, seorang Ansari, penduduk asli Madinah. Bapak Ibu sekalian, takut gak kalau Nabi bilang begitu? Bukan main takutnya. Ini yang paling takut Abu Hurairah. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan Nahar, pemahaman Quran saya masih di bawah. Dibandingkan dengan Ansari ini, saya masih di bawah. Apakah saya orang yang nanti datang di hari kiamat gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud? Ini Ansari meninggal, tinggal 2. Abu Hurairah dengan Nahar. Abu Hurairah makin takut. Ini benar ini saya ini. Nahar ketemu Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Ngegodain Nahar. Kalau kamu bilang ke Banu Hanifah, aku adalah nabi setelah Nabi Muhammad, kamu bilang ke mereka nih bahwa Nabi Muhammad mengatakan akan ada nabi setelah beliau yaitu saya, saya jadikan wazir, menteri. Ya, uangnya banyak, jabatannya tinggi. Tuh, lidah Nahar ini bikin puluhan ribu orang itu keluar dari Islam.
karena percaya bahwa Musailamah al-Kadzdzab adalah seorang nabi. Apa yang terjadi? Sekelas nahar, Pak. Lidahnya, kata Abu Hurairah, rusak semua pada saat itu gara-gara lidah. Masya Allah, daya rusaknya luar biasa. Cuman memang Masya Allah Bapak Ibu ya, yang ngajinya di Nabawi, gurunya Ubay bin Ka'ab, sahabatnya Abu Hurairah, bisa jatuh ketakwaannya hanya gara-gara harta. Apalagi kita sekali bernahar saja bisa jatuh, apalagi kita nyungsep. Iya kan? Makanya kita agak berhati-hati. Ya kita hati-hati. Ya. Apalagi lisan. Ya, lisan ini kalau nggak dijaga Bapak Ibu bahaya. Ya. Apalagi berkaitan dengan kehormatan orang lain. Ya. Sekarang yang ketujuh, taubat sebelum sakratul maut. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah ini menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Nah, ini masih diterima, Pak. Kalau nafas belum di kerongkongan, belum sakarat, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Amin ya rabbal. Makanya dikatakan dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, kita tuh harus banyak-banyak husnuzon kepada Allah sebelum meninggal. Karena Nabi pernah menghadiri kematian seorang pemuda. Nabi tanya, "Apa harapanmu ya Rasul?" "Harapan saya semoga Allah merahmati saya, semoga Allah mengampuni saya." Tuh. Ya. Husnuzonnya tinggi kepada Allah. Maka Bapak Ibu jangan membuat seseorang itu jadi suuzon sama Allah. Jangan. Ya, antum orang lagi sakit datang jengukin, percuma udah tobat, terlambat, Pak. Ya kan? Saya tobat, sekarang sakit. Tuh, sakit baru mau tobat, udah telat, udah percuma tobat, ya kan begitu kan? Jangan, orang sebelum meninggal tuh harus husnuzon sama Allah. Ya. Saya tuh kalau baca kisah seorang pemuda nih, ya Allah, bayangan saya tuh mudah-mudahan kita seperti itu, Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang seorang pengedar narkoba terbesar di Indonesia. Ya Allah, meninggalnya itu menurut kesaksian orang-orang di sekitar itu indah, Pak. Ya, sebelum dihukum mati katanya izin sholat 2 rakaat. Saat-saat sebelum meninggal itu dia khatam Quran terus. Sebelum ditembak dia minta maaf kepada semua efek keburukan yang sudah dia timbulkan. Bahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat Allah. Kita tuh jadi ingat kata Nabi ya, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan." Jika Allah menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, istamal, Allah akan menyibukkan dia dengan kebaikan-kebaikan. Sahabat nanya, "Wa ma yastamiluhu ya Rasul?" Apa yang menyibukkan dia ini? Orang yang Allah inginkan kebaikan disibukkan di akhir hidupnya. Kata Nabi, Allah sibukkan dia dengan amalan sampai dia meninggal dan semua orang ridho terhadap dirinya. Tuh, ini orang yang Allah inginkan kebaikan. Ya, maka Nabi mengatakan,
Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada dari kalian beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, illa dirham. Kemudian takdir mendahului dia, di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, dia mati masuk neraka. Ini model-model nahar ar-rajal seperti ini. Sebagian besar hidupnya dengan kebaikan, menutup hidupnya dengan keburukan. Tapi ada orang, kata Nabi, seumur hidupnya melakukan amalan ahli neraka, ternyata di ujung hidupnya dia jadi orang baik, melakukan amalan ahli surga, mati masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya berkekalan di dalam hidayah. Amin. Hidayah ini mahal harganya. Hidayah ini mahal harganya. Maka kita bersyukur atas nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fir'aun tuh tobat juga, cuman tobatnya udah nggak keburu, telat. Tobatnya tuh sudah air sudah di leher, baru teriak amantu bi rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Telat. Tapi dalam satu riwayat dikatakan Fir'aun ini teriak 70 marrat, 70 kali minta tolong sama Musa. Kagak diampuni. Maksudnya kagak ditolongin sama Musa. Dikatakan jika dia minta tolongnya sama Allah sekali saja, Allah tolong. Sayangnya dia minta tolong sama Musa 70 kali kagak ditolongin. Dikatakan sekali saja minta tolong sama Allah, ditolongin. Maka dikatakan bahwa ya Allah, kalau yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi, minta tolong engkau tolongi, gimana yang tiap hari bilang subhana rabbiyal a'la. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya. Amin. Yang ke-8, istiqamah. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa ayat yang paling berat di dalam Al-Quran? Surah apa yang paling berat? Ayat tentang salat? Bukan. Ayat tentang haji? Bukan. Istiqamah. Surat Hud ayat 112. Ini ayat paling berat di dalam Al-Quran, sampai Nabi Muhammad itu saking beratnya muncul uban di rambutnya. Tuh, muncul uban di rambutnya karena kepikiran sama ayat ini. Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan bersama orang yang telah taubat. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, saya ini dari tadi mau nyender takut. Udah aman, Pak? Gak trauma. Dari tadi mau nyender tapi agak ragu ya. Nah, istiqomah, Pak, ini berat. Istiqomah ini berat. Syayyibatni hudun ma'ahawatu. Kata Nabi, yang membuat muncul uban di rambutku adalah ayat yang Allah turunkan kepada Hud dan saudara-saudara. Nih 112. Bapak Ibu pernah gak merasa paling berat dalam istiqomah? Berat. Contoh, kata Imam Hasanul Basri, laisal mu'min man ya'mal yawman aw yawmain. Menurut ukuran Imam Hasanul Basri, akan sulit seseorang mencapai keimanan jika dia beramal hanya 1 dan 2 hari.
amalan itu harus berkelanjutan, istimrar, continue. Kalau kata Aisyah, Nabi mengatakan ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai, adwamuha wa in qalla, mendawamkan, melazimkan amalan tersebut walaupun sedikit. Itu yang paling Allah cintai. Kenapa? Karena ada istiqamah di dalamnya. Ya, makanya kan kita sering kemudian mengukur Ramadan kita ini, ukurannya nanti istiqamah apa enggak. Bacaan Qur'annya ini selepas Ramadan istiqamah atau tidak? Tarawihnya setelah Ramadan istiqamah atau tidak? Kira-kira dia mengukur tarawihnya diterima Allah atau tidak? Lihat continue apa enggak. Kalau continue berlanjut berarti tarawihnya diterima. Kalau tilawahnya berlanjut ba'da Ramadan, minimal ini jadi tanda tilawah Ramadannya diterima. Ya, mudah-mudahan kita diterima amal. Amin. Yang kesembilan atau yang terakhir, di sini beliau mengutip surat Al-An'am ayat ke-54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha, wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Jadi orang-orang yang sudah beriman kemudian datang kepadamu, katakan salamun alaikum. Allah menetapkan atas dirinya rahmat, kasih sayang. Barang siapa berbuat kejahatan karena dia jahil, habis itu dia taubat, habis itu dia melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini sudah melakukan perbaikan, nah, itu tanda dia sudah mencapai taubatan nasuha. Ada yang tobat tapi belum berubah. Saya sudah berhenti minum khamar, ya, tapi sedikit-sedikit masih ada, berarti belum nasuha. Ini masih tobat apa? Sambal. Ya, apa tomat? Tomat terigumat. Kadang makan pedas, besok makan lagi pedas. Padahal udah tahu pedas. Mudah-mudahan kita tidak. Ini berarti, jadi kita menemukan ada yang sudah tobat balik lagi, berarti taubatnya belum sempurna. Ya. Tapi inilah kita manusia. Ya. Mahallul khata', tempatnya salah. Kullu bani Adam khata'. Masya Allah. Biar bisa nyender ya. Ini soalnya agak ragu Pak. Bukan kursinya yang salah, badan saya yang kegedean. Jazakallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita yang salah, bukan kursinya yang salah. Kursinya sih Masya Allah, nyaman. Cuma kata kursinya Ustadz kegedean Ustadz, jadi harus diturunin lagi badannya. Jadi itu 9 perkara ya, yang harus kemudian dipenuhi. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting kita punya harapan. Kita yakin Allah Maha Pengampun. Buktinya Allah itu tidak meletakkan perantaraan antara manusia dengan Allah. Kapan saja, di mana saja, bangsa apa saja, keturunan apa saja, laki-laki perempuan, jika dia ingin bertaubat silahkan. Betul? Tentu kalau punya urusan, saya mau ketemu dengan siapa, camat misalnya, bisa datang begitu saja. Harus bikin janji bukan? Datang gak bisa, lagi sibuk. Betul? Allah kapan aja Bapak Ibu. Gak
nggak harus bikin janji. Di mana saja, kapan saja, siapa saja itu diterima. Ya kan? Ya, kalau kita mau ketemu seseorang yang kira-kira punya jabatan, ya harus bikin janji dulu, ya kan? Nah, itu. Jadi kita harus punya harapan, Bapak Ibu. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan, "Man qala halakan nas fa huwa ahlaku." Barang siapa mengatakan celaka si fulan, jahanam tempatnya, maka dia yang paling binasa. Maka dia yang paling celaka. Ya. Jadi kita tuh kalau lihat orang yang bermaksiat, jangan pernah melihat dengan pandangan merendahkan. Jangan pernah melihat dengan pandangan ini ahli jangan sampai itu. Jangan pernah. Ya. Sebisa mungkin kita kasih kepada dia harapan agar dia ini mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seluas-luas pintu di dalam ajaran Islam itu pintu taubat. Pintu paling luas di dalam Islam pintu apa? Pintu taubat. Ya. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, "Ya Rabb, adzabtu dzamban faghfirli." Ya Allah, saya berdosa, ampunkan aku. Maka Allah mengatakan, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzunub." Hambaku tahu bahwa baginya Tuhan yang mengampuni dosa. Aku ampunkan dia. Masya Allah. Kullu bani Adam khata. Kita ini berdosa, Bapak Ibu. Ya, sampai kemudian Nabi sampaikan, "Laulan tudnibu," kalau kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum thumma ja'a biqaumin yudnibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum. Kalau kalian tidak berdosa, Allah jadikan kalian musnah. Allah datangkan satu kaum mereka berdosa, kemudian istighfar dan taubat. Lihat hadis ini. Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Maka jangan pernah ragu dengan dosa kita. Kadang-kadang kita ini suka ragu, apakah dosa saya yang banyak ini diampuni? Kadang-kadang kita tuh suka memutus seseorang dari rahmat Allah. Apa dosamu? Dosaku begini-begini. Wah, berat. Antum udah nggak diampuni lagi udah nih. Antum tinggal tunggu di azabnya doang ini. Masya Allah. Kata Nabi, yang paling celaka yang mana? Dia yang paling celaka. Fahuwa ahlaku. Ketika dia mengatakan halakan nas, ini manusia celaka, neraka tempatnya, kata Nabi, ini dia yang paling celaka. Kenapa? Karena memutus luas rahmat Allah ini disempitkan sama dia. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini hal yang kemudian luar biasa di dalam Islam, ya. Bagaimana kemudian, ya, Allah itu kemudian mengatakan, ya, dalam hadis-hadis qudsi itu, Masya Allah, ini banyak sekali riwayat yang mengatakan, ya, Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim. Kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya ibni Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana min. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, engkau meminta ampun kepadaku, maka aku tidak peduli dengan apa yang engkau miliki dan maksiat engkau kepadaku. Ya ibni Adam, law balagha dhunubuka adada sama. Sekiranya dosamu setinggi langit, thumma astaghfartani. Masya Allah. Jika dosamu setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampunan kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan kamu dan aku tidak peduli. Ya ibni Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Masya Allah. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap diriku dengan sebesar bumi maksiat, ya Allah, engkau datang kepadaku, engkau bersimpuh memohon ampun, maka aku datangkan la'aituka qurabi maghfirah, aku datangkan
ampunan sebesar langit dan bumi. Allahu Akbar. Masya Allah. Man taqarraba minni shibran, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku dekatkan diriku kepadanya satu gema. Wa man ataini yamshi ataituhu harwalah, siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku datangi dirinya dalam keadaan berlari. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, usduq taubatan Allah, jujurlah dalam taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan taubat kita di bulan Ramadan. Dosa kita ini banyak, okay. Mudah-mudahan Allah ampuni. Kita nggak pernah tahu kapan saat-saat yang paling makbul dalam pengampunan dosa ini Allah datangkan. Maka di sisa-sisa Ramadan ini, setiap malam sebisa mungkin Bapak Ibu tuh yang kita sampaikan tadi, merintih dengan dosa yang kemudian sudah kita lakukan, ya. Beristighfar kepada Allah, ya. Kita mohon ampunan kepada Allah, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Karena Allah tuh tidak termudaratkan dengan kemaksiatan kita. La yadurru annaka ta'si, Allah tidak termudaratkan dengan kemaksiatanmu. Innaka tahlak idza asaita, tapi kitalah yang binasa ketika melakukan maksiat. Maka mohon perlindungan, karena dosa ini gak akan kemana-mana. Dosa ini akan kembali kepada kita semua, ya. Maka minta maghfiratu, minta perlindungan, ya. Minta perlindungan. Maghfiratu mighfar. Mighfar itu topi dari besi zaman dulu. Orang kalau perang pakai topi dari besi biar kepalanya tidak terluka. Kita minta maghfirah, kita minta Allah tuh melindungi kita dari apa? Dari dosa dan maksiat kita sendiri, ya. Makanya kemudian doa para salihin, Allahumma inni uhibbuk wa in kuntu a'si, ya Allah aku mencintaimu walaupun kemudian aku berbuat maksiat. Maka Amr bin As itu ketika hampir wafat, beliau berdoa dengan sebuah doa, Allahumma lastu bari'an fa'tadir wala qawiyan fa'antasib lakin la hawla wala quwwata illa billah. Beliau bilang, ya Allah, aku bukannya orang yang lepas dari dosa, maka aku mohon pengampunan. Aku bukan orang yang kuat beribadah, maka aku mohon pertolongan. Inilah kita, ya. Dari dosa kita nggak lepas, dari ibadah kita nggak kuat. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, ya, kita diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Itu 9 perkara yang kemudian menjadi syarat taubat kita, taubatan nasuha. Ada yang mengatakan, Ustaz, Allah Maha Pengampun, kok banyak amat syaratnya? Saya tanya, berat nggak 9 syarat itu? Berat nggak? Berat? 1, ya Allah, saya bertaubat tapi saya nggak ikhlas. Kira-kira gimana? Ya Allah, saya bertaubat tapi rasa-rasanya itu bukan dosa, ya Allah. Kira-kira gimana? Ya Allah, saya bertobat tapi bolehkan sekali-kali saya ulangi? Kira-kira gimana, Pak? Ya kan? Ya Allah, saya bertobat tapi saya nggak nyesal, ya Allah. Kira-kira gimana, Pak? Kalau kita kepada manusia saja kita datang, kita mohon maaf, ya, saya sudah melakukan sesuatu yang menyakitimu, tapi saya nggak ikhlas loh ini, dan saya nggak nyesal, ya, dan saya nggak mengakui itu sebagai sebuah kesalahan. Itu saja kita ragu-ragu, ya.
Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Izin hari ini kita tidak bahas muamalah, tapi saya bahas ini agar bisa diamalkan di i'tikaf Bapak Ibu sekalian. Masih tersisa berapa hari? 5 hari lagi. 6 malam. 6 malam ini masih bisa dimanfaatkan betul ya. Setiap malam saya rasa mudah. Kenapa? Karena ini semua amalan yang insya Allah semuanya menempel dalam diri seorang hamba. Kita ulangi. 1 apa? Islam. Alhamdulillah kita Islam. 2 apa? Ikhlas. Ikhlas ini datang dengan proses. Ustaz kok saya belum ikhlas? Nggak apa-apa, berusaha untuk ikhlas, nanti dia akan datang dengan proses. Yang ketiga apa? Mengakui dosa. Kitalah yang paling ingat dosa yang kita lakukan dan kita bisa mengakui itu. Mengakui kepada Allah, bukan kepada orang lain. Ingat. Ya Allah, saya begini, saya begitu, saya begini, saya hitung satu persatu. Kita ingat, ya Allah, saya mohon maaf kalau misalnya ada dosa nggak sengaja sendiri rame-rame. Silakan. Yang keempat apa? Menyesal. An-nadamu taubatmu. Penyesalanmu itulah taubatmu, kata baginda Nabi. Yang kelima apa? Kalau masih berkaitan dengan orang lain, kembali. Ingat-ingat, kalau sudah habis, datangi. Saya menyesal, saya mohon diikhlaskan. Saya rasa orangnya pun akan menghalalkan. Betul? Bapak Ibu tiba-tiba didatangi seseorang nanti malam. Bu, saya mohon maaf, duitnya udah kepake, udah habis. Kalau ibunya bilang, saya maafin, nyicil boleh, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia bilang, saya hapus, itu alhamdulillah, lapang. Ya. Yang keenam apa? Kalau kehormatan minta maaf. Ya. 5-6 ini berkaitan dengan makhluk. Kalau harta kembaliin, kalau kehormatan minta maaf. Ya. 7 apa? Sebelum sakaratul maut. Ini taubatnya orang yang sehat ini, insyaallah. 8 apa? Istiqamah. Iblis ini paling mengganggu orang yang bertaubat. Dia paling mengganggu. Ini memang salah satu hal yang kemudian dilakukan oleh iblis. 9 apa? Berubah. Ya. Melakukan perbaikan. Tadinya suaminya suka marah-marah sama istrinya, ya. Insya Allah berubah itu, makin lembut. Ya. Nah, ibu coba besok minta duit, kalau langsung dikasih, ini berarti sudah tobat. Ya. Untuk mengikat 9 perkara tadi, 1 yang terakhir, dan inilah hasil Ramadan. Apa hasil Ramadan? Takwa. Kalau merujuk Al-Baqarah 183. Tapi kalau merujuk Al-Baqarah 185, ternyata ada juga hasil Ramadan yang lain. Kalau 183 la'allakum tattaqun. Kalau 185 la'allakum tashkurun. Tuh. Syukur. Syukur ini yang nanti bikin kita tuh mudah melakukan hal-hal yang tadi kita bahas. Syukur. Syukur ini orang kalau sudah tobat istiqomah, iblis gak akan bisa mendekati dia. Karena iblis hanya bisa mendatangi satu orang yang tidak syukur. Dalam Quran dinyatakan dengan jelas, saya datang dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, agar mereka tidak bersyukur. Engkau dapati mereka sedikit yang bersyukur, ya Allah.
Berarti satu yang tidak bisa dia datangi dari arah manapun. Iblis itu kepada orang yang tidak syukur pusing dia. Pusing, kenapa pusing? Bingung, mau masuk dari mana? Dari depan nggak bisa, dari belakang nggak bisa, dari atas, dari mana-mana sudah nggak bisa. Kenapa? Karena syukur. Ini benteng terbaik untuk melindungi taubat Bapak Ibu, untuk melindungi hidup Bapak Ibu. Syukur. Masya Allah. Makanya para nabi dari zaman dulu sampai sekarang nasihatnya syukur. Karena ini termasuk dalam syariat cukup penting, mengingatkan orang lain agar bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya. Nah, inilah yang mengikat kita, mau kita tuh mudah untuk melaksanakan 9 perkara. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal, jika ada yang mau bertanya, kita diskusi di akhir sisa waktu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.